Shalom, Ibu Bapak sidang jemaat dimanapun Anda berada. Kembali bertemu lagi dengan saya Pendeta Larissa melewati renungan harian dari firman Tuhan pada hari ini, yang mana sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16 dalam dua perikop. Perikop pertama anak-anak Allah dan perikop kedua kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengangkat tema dari renungan firman Tuhan pada hari ini, berbuat kebenaran dan saling mengasihi adalah tanda anak-anak Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sebagai orang Kristen mempunyai identitas yang jelas dalam hidup kita. Karena tidak mungkin kita mengatakan diriku adalah anak-anak Allah. Tetapi Alkitab pada hari ini berkata bahwa ada anak-anak Allah dan ada anak-anak iblis. Anak-anak Allah akan berbuat kebenaran dan hidup saling mengasihi. Dan itu adalah identitas dari anak-anak Allah. Sementara anak-anak iblis adalah kegemarannya tidak suka untuk melakukan hal-hal yang benar dan tidak peduli dengan sesamanya. Jadi hari ini Ibu Bapak sidang jemaat kekasih, jika kita bangga bahwa kita sebagai anak-anak Allah dan kita mengatakan aku adalah anak-anak Allah, aku adalah seorang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi Alkitab mempertanyakan, di manakah identitas kita yang telah selama ini menjadi seorang Kristen? Sudahkah kita telah berbuat dalam kebenaran dan hidup saling mengasihi? Saudara-saudara, kita melihat tren dalam kehidupan modern ini. Orang cenderung pamer dengan gaya hidup yang mewah. Pamer dengan harta kekayaan yang ia punya. Pamer dengan barang-barang yang bermerek yang ia punya. Dengan banyak mobil-mobil mewah yang ia punya. Bahkan dengan kuliner-kuliner yang berharga cukup fantastis dan mahal. Katakan saja bisa menikmati satu ikat rambut dengan nilai 7 juta rupiah. Atau menggunakan sandal jepit dengan nilai 6 juta lebih. Atau kemudian membeli duren dengan harga 10 juta rupiah. Kemudian kita memposting kebanggaan kita dengan apa yang kita hasilkan. Sementara kita tidak peduli dengan apa yang ada di sekeliling kita, kehidupan sosial. Ketika masyarakat merana menderita, ada dalam sebuah kesukaran kehidupan. Bahkan dikatakan jumlah penduduk Indonesia yang miskin sangat begitu banyak, ada 10 sampai dengan 12% dari total penduduk Indonesia. Saudara-saudara, menurut BPS, orang miskin adalah orang yang berpenghasilan di bawah 400.000 rupiah sampai dengan 500.000 rupiah setiap bulan. Kemudian kita menutup mata untuk semua yang terjadi. Yang penting kita dapat kemudian memposting tentang berhasilnya hidup saya. Dengan barang-barang bermerek yang saya punya, dengan kuliner-kuliner yang dapat saya nikmati dengan harga yang mahal. Tapi kita menutup mata dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Sementara ada banyak saudara-saudara kita yang hanya untuk makan saja susah, Ibu Bapak. Tempat tidur yang tidak layak, rumah yang tidak layak. Dan hari ini Tuhan minta kita tidak hanya bangga mengatakan aku anak Tuhan, aku anak Allah. Tapi Tuhan mau anak-anak Tuhan, anak-anak Allah harus punya identitas yang jelas dalam hidupnya. Yaitu anak-anak Tuhan, anak-anak Allah harus telah berbuat kebenaran dan hidup saling mengasihi.
Saudara-saudara, jika tidak demikian, kehidupan kekristenan kita masih dipertanyakan. Sebab perkara mengasihi bukan hanya dalam perkataan, dalam lidah yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Tetapi perkara yang diinginkan oleh Tuhan adalah bentuk perbuatan dalam hidup ini. Sebab jika demikian hanya mulut kita yang mengatakan kita hidup sebagai anak-anak Allah. Tetapi kita masih belum berbuat kebenaran. Kita masih tidak mengasihi sesama kita. Kita telah menutup mata dengan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Hari ini Tuhan mau jika kita mengatakan aku seorang Kristen dan aku seorang anak Allah, maka tanda-tanda itu akan selalu menyertai dalam hidup kita. Berbuat kebenaran dan saling mengasihi dalam banyak perkara yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan mau mengasihi bukan hanya dalam bentuk perkataan, tetapi Dia mau bukti real, bukti nyata dalam kehidupan kita. Perbuatan yang kita hasilkan sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan Allah dalam kehidupan ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah dinyatakan melewati renungan harian pada hari ini bagi kami jemaat-Mu. Kami percaya melewatinya, kami terus dimampukan oleh Tuhan. Sebagai anak-anak yang setia, gemar melakukan kebenaran, dan hidup saling mengasihi sebagai bentuk tanda hidup baru. Oleh karenanya Tuhan berikan kemampuan kuat kuasa bagi kami, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Sebab tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak dapat melakukannya. Biarlah kehidupan kami ini terus berbuah, terus bersinar, demi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan oleh karena sikap dan perbuatan hidup kami. Bahwa kami bukan saja pandai berbicara dan berkata-kata dalam lidah kami, tetapi kami menghasilkan kehendak Allah, hidup saling mengasihi, berbuah dan berarti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengamini firman-Mu saat ini. Amin.